Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Huta Hayan, tersandung kasus hukum. Cuitannya soal Allah melebah di media sosial Twitter dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Tagar tangkap Ferdinand pun menggema di jagat maya. Kurang dari sepekan, Ferdinand pun ditahan setelah berstatus tersangka. Lalu bagaimana dengan pembelaan yang kencang dilontarkan Ferdinand? Bersama saya Vena Kintan, Anda menyaksikan Cover Story One. Tanda pagar atau tagar tangkap Ferdinand riuh di jagat maya awal tahun ini. Tagar itu pun langsung menjadi trending topik di media sosial Twitter. Menggembanya tagar tangkap Ferdinand bukan tanpa sebab. Warganet dibuat meradang oleh kalimat yang diunggah pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan di laman Twitter miliknya pada 4 Januari 2022. Kicauan Ferdinand itu disebut-sebut sebagai penistaan agama. Saya sekali lagi menyatakan tidak ada tujuan untuk menyasar atau melecehkan siapapun, dan saya minta maaf kepada pihak-pihak yang merasa telah menjadi korban dari cuitan saya. Meskipun tidak ada niat, saya harus minta maaf dengan rendah hati supaya masalah ini segera selesai, dan kalau memang proses hukum saya akan ikuti semuanya dengan baik. Selain menepis tudingan menista agama, Ferdinand juga telah menghapus unggahannya itu. Namun apa daya, cuitan mantan politikus Partai Demokrat itu sudah kadung menyebar luas dan memantik kontroversi. Pada 5 Januari 2022, kelompok masyarakat melaporkan Ferdinand ke Mabes Polri atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Apa yang dilakukan oleh Ferdinand kita anggap ini sudah masuk di ranah pidana ya, ranah penistaan yang akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Disitulah kita DPP KNPI melaporkan ini kepada pihak kepolisian, melaporkan saudara Ferdinand Huta Hayan karena telah melakukan perbuatan ya di Twitter, di akun Twitter Ferdinand Hayan 3 yang kita anggap itu sudah membuat gaduh dan mencederai persatuan dan kesatuan di negara yang kita cintai, karena sudah kita anggap menistakan agama, kepercayaan. Kita tadi sudah menyerahkan barang bukti ada 2 disk ya, itu bukti screenshot chatting ya dari akun Ferdinand Hayan 3 ya, juga kita membawa foto screenshot dari chatting yang dilakukan oleh Ferdinand Hayan 3 itu. Pembelaan diri pun terus dilakukan oleh Ferdinand. Ia bahkan mengaku telah menjadi seorang mu'alaf atau memeluk agama Islam sejak tahun 2017. Saya itu sudah menjadi seorang mu'alaf sejak 2017. Saya menjadi muslim bersahadat di tangannya Pak Kiai Haji Ali Api almarhum. Waktu itu saya didampingi beberapa orang, nanti semua akan bisa menjelaskan ya. Tetapi situasinya begitu. Jadi kalau kemudian publik menjadi ramai karena opini dan stigma itu bahwa ini Kristen dengan Islam, itu salah. Saya itu seorang muslim dan bukan lagi Kristen sejak 2017, sejak saya masuk menjadi seorang muslim ya, menjadi Islam sejak bersahadat di tangan Kiai Haji Ali Api. Jadi kalau sebetulnya pelapor mau mengkonfirmasi sedikit saja ke saya, tentu ini tidak akan ribut. Namun toh proses hukum tetap berjalan. Pada 10 Januari, Ferdinand mendatangi Bareskrim Mabes Polri guna menjalani pemeriksaan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber.
Setelah 11 jam diperiksa secara maraton, Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Gelar perkara memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan, pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli, dan didukung barang bukti, tim penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri menyimpulkan telah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga menaikkan status saudara FH menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap saudara FH, dan kemudian malam itu juga yang bersangkutan dilakukan penangkapan, diikuti dengan penahanan. Pembelaan hingga pengakuan Ferdinand Hutahayan sebagai mualaf toh tak bisa menggantikan proses hukum yang sudah bergulir. Ferdinand kini harus mendekam di tahanan Bareskrim Mabes Polri. Lalu, apakah ada upaya lain lagi yang akan dilakukan Ferdinand? Ataukah ia akan benar-benar pasrah atas nasibnya kini? Jarimu, harimaumu. Bisa jadi itulah ungkapan yang kini terjadi pada pegiat media sosial Ferdinand Hutahayan. Ya, kicauan Ferdinand di media sosial Twitter pada 4 Januari itu terlanjur menjadi kontroversi dan berujung ke ranah hukum. Meski sudah dihapus, namun cuitan itu sudah dibuat tangkapan layar oleh warganet dan masuk rekam jejak digital di jagat maya. Belakangan Ferdinand pun mengaku telah menjadi seorang mu'alaf. Ia juga membuat klarifikasi bahwa cuitannya itu merupakan komunikasi imajinernya. Cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Ferdinand Hutahayan boleh saja melakukan pembelaan. Namun apakah pengakuan-pengakuannya itu bisa menganulir apa yang telah diunggah di media sosial? Dengan cuitan saudara FH yang disebutnya sebagai komunikasi pribadi atau imajiner antara hati dan pikirannya. Salah sama sekali. Saya katakan salah kenapa? Dia memiliki akun Twitter. Dan akun Twitter dia itu diikuti oleh 145.000 follower. Berarti apa? Sekali yang dia tulis, itu otomatis 145.000 orang itu akan langsung menerimanya secara otomatis. Dan kalau saja dia menuliskannya itu dalam status itu yang ada pada menyertai dirinya, itu mungkin orang tidak langsung baca. Tapi dia tulis ini dalam sebuah postingan. Nah ini, jadi dia posting, artinya dia sengaja tulis itu pada tanggal 4 Januari tahun 2022 kemarin pada pukul 10.54. Jadi dia sengaja menulis itu. Dan kemudian dia sengaja pula menghapusnya. Bahkan dia masih sempat menulis kemarin sebelum akhirnya ditahan, itu pada tanggal 10 Januari jam 8 pagi, ya, selamat pagi sahabat semua dan lain sebagainya. Jadi semua ini sengaja. Kita miris ya. Kasus Ferdinand ini saya tahu belakangan dia sebagai orang Islam. Harusnya umat Islam juga bertanggung jawab untuk membinanya. Karena dalam agama orang yang mu'alaf itu dihibur hatinya. Malah kan diberikan zakat ya. Agar dia bisa masuk
ke dalam komunitas dengan aman, ya, dengan comfortable. Ternyata kita justru juga tidak memberi ruang, ya, untuk mencoba membangun komunikasi dan membimbing dia. Tapi ini risiko dari suatu pernyataan, cuitan yang tidak dipikirkan lebih dahulu. Di awal mencuatnya kontroversi atas cuitan Ferdinand, para tokoh agama juga telah bersuara. Mengapa Saudara Ferdinand Huta-Hayan yang katanya sangat anti terhadap praktek-praktek intoleransi, lalu melanggar sendiri ucapannya. Nah, hal ini tentu saja akan menyakiti hati, ya, daripada umat beragama lain, ya, terutama dari kalangan umat Islam. Oleh itu dari lubuk hati sanubari saya yang terdalam, ya, saya menghimbau Saudara Ferdinand Huta-Hayan untuk dengan rendah hati meminta maaf supaya negeri ini tidak gaduh. Pernyataan Saudara Ferdinand Huta-Hayan adalah ekspresi pribadi yang mencuat di media sosial. Rasanya tidak perlu dikaitkan dengan sentimen keagamaan tertentu. Tugas kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini jauh lebih besar. Bagaimana kita membangun budaya damai. Mantan kader Partai Demokrat tersebut kini telah ditahan oleh Mabes Polri dan dijerat pidana pasal keonaran dan Undang-Undang ITE. Lantas, apa langkah Ferdinand selanjutnya? Kita akan melakukan permohonan penangguhan penahanan karena tentu klien kami ini ada riwayat sakit, ya, sehingga mungkin permohonan penangguhan itu penting untuk kita ajukan. Dan juga kedua, karena klien kami ini tulang punggung keluarga. Bukan kali ini saja mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Huta-Hayan terjerat masalah akibat kicauan kontroversialnya di media sosial. Rekam jejak digital cuitan-cuitannya itu pun masih lekang di jagat maya. Tak sedikit pula yang pernah dibuatnya meradang meski tak sampai membawanya ke meja hijau. Namun kali ini Ferdinand tampaknya tak bisa lagi lepas dari jerat hukum. Upaya pembelaan diri telah dilakukan, namun tindakannya diduga telah memenuhi unsur pasal-pasal pidana. Nama Ferdinand Huta-Hayan sempat dikenal sebagai politikus bersuara nyaring. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat hingga tahun 2020. Saat pertarungan Pilpres 2019, ia juga kerap tampil sebagai juru bicara Capres-Cawapres Prabowo Sandi. Namun tampaknya keberuntungan politik tak berpihak pada Ferdinand. Ia gagal saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Pada Oktober 2020, Ferdinand menyatakan mundur dari Partai Demokrat. Secara terbuka, ia membeberkan alasannya hengkang dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Kini Ferdinand Huta-Hayan harus berurusan dengan hukum. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Bareskrim Mabes Polri.
Cuitannya yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada 4 Januari 2022 itu memantik reaksi keras masyarakat. Saya kira kita juga bisa melacak ya soal track record yang bersangkutan, karena jejak digitalnya kan masih ada, dan Bung Ferdinand ini kan seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial ya, dan momentum ini kemarin itu adalah klimaks dari yang bersangkutan. Apa yang dilakukan Bung Ferdinand ini memang bagian dari ujaran kebencian. Nah, lagi-lagi ini pelajaran penting bagi semua politisi di tanah air supaya bisa menjaga etika dan etiket, baik itu di ruang publik maupun ruang publik virtual. Jadi jangan sampai membuat suasana menjadi semakin gaduh, apalagi bangsa kita ini kan sedang fokus bagaimana melakukan proses recovery ekonomi nasional yang guncang akibat COVID-19. Dan apa yang dilakukan oleh Bung Ferdinand ini sudah menyentuh jantung soal keyakinan beragama, dan ini terus terang sudah sangat fatal sekali. Makanya saya kira sudah sangat tepat kalau kemudian elemen civil society ini rame-rame melaporkan kasusnya, supaya memang ada pelajaran yang berharga bagi siapapun, terutama para politisi ya, yang harus bisa menjaga etika dan etiket di depan publik. Ya, bukan kali ini saja Ferdinand terlibat masalah akibat pernyataan ataupun tindakan kontroversialnya. Pada pertengahan Maret 2019 lalu, Ferdinand juga sempat membuat kontroversi di media sosial Twitter. Melalui akun Twitternya, ia menulis infrastruktur langit untuk orang tua menuju akhirat. Sontak kicauannya itu dianggap ditujukan untuk Ma'ruf Amin yang sempat menyinggung soal infrastruktur langit dalam debat Pilpres 2019. Beruntung, kicauan itu tak sampai ke ranah hukum. Ferdinand juga pernah bersitegang dengan keluarga mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Pada Desember 2020 lalu, Putri Yusuf Kala melaporkan Ferdinand ke polisi akibat cuitannya di laman Twitter yang dinilai menyinggung sang ayah. Namun tudingan yang menjadi dasar laporan itu disanggah Ferdinand. Atas nama saya sebagai anaknya Pak Yusuf Kala melaporkan Ferdinand Huta dan Rudy S. Kamri atas tulisan-tulisan yang mereka buat. Tulisan tersebut mengganggu martabat kami, saya dan keluarga. Kali ini, Ferdinand tampaknya tak bisa lagi lepas dari jerat hukum. Upaya pembelaan diri mulai dari menepis tudingan menista agama hingga mengaku sebagai mu'alaf telah dilakukan. Namun toh semua itu percuma. Tindakannya diduga memenuhi unsur pasal-pasal pidana. Ujaran kebencian itu memang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu KUHP sebenarnya ya. Tapi juga kalau dia melakukannya melalui media sosial, apakah Twitter, Facebook ataupun apapun gitu ya, maka dia juga kena Undang-Undang ITE gitu. Ya, karena muatannya itu gitu, karena muatan ujarannya ya, sehingga yang langsung disampaikan maupun melalui media sosial gitu ya, itu bisa menjadi dikualifikasi sebagai tindak pidana atau kejahatan yang melanggar pasal tertentu.